Pemirsa, relawan dongeng ceria mengembalikan senyum anak-anak korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh dengan memberikan bantuan dan juga berbagi cerita. Selain itu, zona anak menjadi titik bagi anak-anak korban terdampak memperoleh bantuan psikososial dan pendampingan penyintas bencana. Selain memberikan hiburan dan bantuan, relawan dongeng ceria juga ikut terjun membersihkan rumah dan fasilitas umum seperti musola dan masjid. Keceriaan anak-anak Aceh Tamiang menjadi hal yang utama di balik pemulihan akibat terdampak bencana banjir bandang dan longsor. Sebut perangga aja tadi, udah tahu ceritanya? Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Aceh, kita sudah terhubung dengan relawan yang juga pecinta alam, Iman Surahman Hadi di Lok Sukon, Aceh Utara. Selamat malam, Iman. Bisa diceritakan bagaimana kondisi terkini di Aceh Utara? Ya. Halo. Ya, selamat malam, Iman. Ya, selamat malam, Kak. Ya, Iman, bisa diceritakan bagaimana bantuan ataupun juga kondisi terkini di Aceh Utara? Baik, teman-teman semua, sahabat, pemirsa, sesungguhnya saat ini yang diperlukan adalah ruang anak yang pastinya mengembalikan anak-anak pada ruang khususnya, mendapatkan kenyamanan, keamanan, sekaligus mendapatkan ketenangan. Jadi saat ini anak-anak saya melihatnya berkeliaran ya, ada di jalanan, di pengungsian dapat pendampingan, dan saat ini sangat diperlukan zona anak untuk bisa memberikan ruang anak bisa mendapatkan hak-haknya, yang paling penting. Baik, Mas Iman, bisa diceritakan untuk kondisi terkini. Sebelumnya kan Mas Iman sempat berada di Aceh Tamiang, kemudian bergeser ke Aceh Utara. Sebelumnya di Aceh Tamiang kondisinya seperti apa di sana, Mas Iman? Secara umum masih sama ya, wajar ketika tanggap darurat diperpanjang. Justru menyedihkan saat ini anak-anak ada di tempat yang tidak aman, ada banyak di pinggir jalan. Dia selamat dari bahaya bencana alam ini, tapi dia bisa tidak selamat dari sakit ispa debu yang luar biasa. Dia juga bisa terancam keselamatannya karena ada di pinggir jalan yang sangat membahayakan dengan kendaraan yang lalu lalang saat ini sudah mulai terbuka. Baik, Mas Iman kan juga menjadi relawan untuk di zona anak nih. Kondisi psikologis anak di sana seperti apa? Mereka kan sudah tidak bersekolah, sudah kurang lebih 3 minggu ya, Mas Iman ya? Ya, ini yang jadi bentuk keprihatinan kita. Maka di zona anak ini seluruh aktivitas anak-anak kita coba kembalikan dalam keadaan darurat. Mereka duduk bersama, bermain bersama, mendengarkan nasihat lewat bercerita bersama, lalu belajar lagi kembali memegang pena, lalu mereka juga mulai lagi mengaji. Kita pastikan anak-anak ada benar-benar di zona paling aman yang menjadinya hak anak-anak. Karena orang-orang tua saat ini sedang sibuk dengan kondisi yang terjadi di lingkungannya, sehingga anak-anak tidak ada yang pegang. Sang ayah begitu melihat ada anaknya masih segar, masih main, masih jalan, ya sudah, dia sibuk dengan apa yang jadi kewajiban untuk memperbaiki rumahnya. Tapi anak-anak sudah nggak punya ruang lagi, tidak ada yang mendampingi. Jadi penting sekali hari ini, pelan-pelan kita harus segera pulihkan anak-anak sehingga mereka punya mimpi yang paling penting. Kalau untuk persoalan psikologis dan yang lainnya, kita perlu cara panjang lewat sebuah konseling dan lain-lain sehingga kita bisa melihat. Tapi selama anak-anak tidak ada gejala-gejala yang aneh, misalkan sering menyendiri, mudah marah, tidak mau berinteraksi, anak-anak seperti ini relatif sedikit kita temukan. Andaikan ada, langsung kita rujuk ke teman-teman psikolog atau psikiater. Baik, Mas Iman, ini pengungsian kan dibagi di beberapa titik, begitu. Apakah di tiap titik pengungsian ini ada zona anak, Mas Iman? Mas Iman? Saat ini kita sedang berusaha untuk menyebar ke Aceh Utara ya. Anak baru 2 titik ada di Tamiang saja. Sekarang hari ini, malam ini saya sudah ada di daerah Lok Sukon
dan insya Allah akan berjuang mencari di mana titik anak terbanyak sehingga kita bisa mendampingi mereka 24 jam, Kak. Baik, nanti zona anak ini akan dibuat berapa titik? Mimpi kami setiap luas sekali. Kalau mimpinya ada keterlibatan dari sekian banyak para pencinta anak, para pemerhati anak, harusnya di semua lokasi pengungsian ada ya, harusnya ada. Tapi dengan keterbatasan kami punya target 5-10 titik saja sudah bahagia betul. Baik, terima kasih banyak Mas Iman. Tentunya juga kami apresiasi terus untuk membantu anak-anak yang ada di Aceh untuk pemulihan mereka. Terima kasih Mas Iman, salam sehat selalu. Iya. Pemirsa, sebuah video mengharukan sekaligus memilukan viral di media sosial. Sejumlah guru terlihat memindahkan mobiler dan dokumen penting sekolah hanya dengan seutas tali. Di tengah bangunan sekolah yang hancur dan porak-poranda diterjang banjir bandang dan longsor. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Pidijaya Aceh. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Bangunan Sekolah Islam Terpadu An-Nur di Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya Aceh, ambruk total dan tak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dinding roboh, lantai hilang, dan ruang kelas lenyap ditelan bencana. Lokasi sekolah ini berubah menjadi aliran sungai baru dengan arus deras akibat dahsyatnya banjir bandang dan longsor. Dengan seutas tali yang diikatkan ke tiang bangunan yang tersisa, para guru memindahkan inventaris sekolah dan dokumen penting satu persatu dari bangunan yang sudah hancur akibat keterbatasan akses. Tak ada alat berat, tak ada jembatan, hanya keberanian, kepedulian, dan rasa tanggung jawab demi menyelamatkan dokumen masa depan para siswa. Bagi para guru, menyelamatkan dokumen sekolah bukan sekadar arsip, melainkan menyelamatkan harapan anak-anak agar pendidikan tetap berlanjut, meski sekolah mereka telah rata dengan tanah. Di tengah amukan alam, dedikasi guru-guru ini menjadi pengingat bahwa pendidikan tak runtuh bersama bangunan, namun tetap berdiri di atas pengorbanan dan kepedulian. Pemirsa, akses jalan utama Kabupaten Gayo Lues menuju ke Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Meski demikian, pengendara harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan karena tanah dan bebatuan masih terus berjatuhan. Akses jalan utama yang terletak di Desa Tetumpun, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues menuju ke Aceh Tenggara yang sempat terputus, kini bisa dilalui kembali. Meski badan jalan sempit karena sebagian tertutup bebatuan dan tanah longsor, pengendara tetap berusaha menerobos dengan ekstra hati-hati. Tanah dan bebatuan juga masih berjatuhan akibat kondisi tanah yang tidak stabil. Polisi juga terus berjaga di sejumlah titik lokasi yang masih rentan akan terjadinya longsor. Belum bisa jalan bang, kalau dipaksakan tergantung darah lagi dan air kelabu sana sama jalan sini. Sopirnya belum bisa bang kalau mobil ini bang. Kalau nggak ahli sopirnya mau ke bawah tuh kita bang. Oke, siap. Tapi bisa bang ya, sempat bisa bang ya masuk ke wilayah ini bang ya? Bisa, cuman kalau mobil kosong bisa lah. Cuman kok muatan kurang. Untuk kegiatan pembukaan jalan Aceh ini termasuk di Desa Penomon ini jalan amblas dan longsor, sehingga kami menempatkan personil untuk pengamanan sehingga mengamankan masyarakat dalam melewati lintasan jalan yang baru dibuka selama kurang lebih memasuki hari ke-24. Akses jalan utama Kabupaten Gayo Lues menuju ke Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Akses darat yang juga sudah pulih di Aceh adalah jalur Takenggon Benar Meriah. Selain di Aceh, ada 4 akses darat yang sudah pulih di Sumatera Barat, antara lain Sikalau Lembah Melintang, Sawah Suduk Koto Hilalan, Solok Nagari Pinanggahan, dan Padang Mantuang Kayu Tanam. Dari Kabupaten Gayo Lues Aceh, Medi Arjuna,